Halo guys, balik lagi dengan Gita di Flash Daily. Jadi hari ini aku ada 3 berita. Yang pertama ada dari Realme C11, terus ada smartphone gaming dari Asus generasi ketiganya yaitu ROG Phone 3. Dan yang terakhir ini berita baik buat kalian pengguna Telkomsel karena Telkom Group baru aja buka blokirannya Netflix. Ya, tonton videonya sampai habis. Dari C3 sekarang lompat ke C11. Jadi berita pertama kali ini dari seri Realme terbaru yang namanya diduga adalah C11 sebagai penerusnya Realme C3 atau yang dikenal sebagai Realme Narzo 10A yang baru aja dirilis di India. Realme C11 ini nantinya bakal ditujukan untuk segmen low end. Kerennya nih, Realme C11 baru aja nih lolos TKDN dengan nomor model RMX2185. Realme C11 dikonfirmasi menjalankan OS Android 10 dengan tampilan Realme UI dan ditenagai chipset Helio G series. Walaupun belum tahu ya seri berapa. Nah, semoga aja ada peningkatan dari C3 yang pakai chipset Helio G80. Selanjutnya dari smartphone gaming Asus ROG 3, yaitu perilisannya bentar lagi bulan Juli barengan sama Asus Zenfone 7. Ya kemungkinan sih rilis di Indonesianya itu bulan November ya kayak biasanya, atau mungkin bakal lebih cepat. Selain nomor model, database EEC Eropa juga menyebutkan bahwa ROG Phone 3 ini akan menjalankan Android 10 dari bawaannya dan ditenagai Snapdragon 865. Dengan adanya chipset ini yang pasti bisa support 5G, walaupun memang di Indonesia belum terpakai. Kali ini ada 3 pilihan RAM, 6GB, 12GB, dan kabar terbarunya menyebutkan adanya RAM 16GB yang paling besar. Belum dikonfirmasi jenis panel yang bakal digunakan, yang pastinya ROG Phone 3 ini akan dibekali layar berukuran 5,69 inci yang mendukung resolusi Full HD Plus dengan kemampuan refresh 144Hz. Nah, berita yang udah dikonfirmasi lagi nih, jadinya ROG Phone 3 ini bakal dibekali kapasitas baterai yang cukup besar, yaitu 5800 mAh. Gimana guys? Makin tertarik nggak nih sama ROG Phone 3? Buat berita yang terakhir ini yang pastinya bikin para penggunanya Telkomsel dan IndiHome seneng nih, nggak perlu repot-repot lagi pasang VPN buat nonton Netflix. Karena Telkom Group baru aja menginfokan dalam minggu-minggu ini mereka akan membuka blokiran Netflix, ya walaupun belum ada tanggal yang pastinya. Tadi udah aku coba di akun Netflixku dan koneksinya pakai WiFi IndiHome, ternyata udah bisa. Beberapa film yang aku puter sih lancar-lancar aja dan langsung bisa nikmatin konten lokal. Tapi ada beberapa temen yang bilang juga kalau mereka belum bisa akses Netflix-nya. Kalau kalian udah coba belum nih? Adanya layanan baru. Sebelumnya Telkom memblokir Netflix karena adanya alasan ada beberapa konten yang di Netflix itu nggak cocok buat konsumsi anak kecil. Nah, setelah adanya diskusi antara pihak Netflix dan juga Telkom, kini ada yang namanya layanan parental control. Kemudian adanya takedown policy. Layanan yang satu ini mungkin bisa jadi pro dan kontra. Mungkin bisa bikin gak nyaman juga karena layanan ini berfungsi untuk melakukan takedown pada konten tertentu dalam waktu 24 jam. Apabila ada pelanggan yang komplain terhadap series atau film yang dianggapnya tidak pantas. Pencabutan blokir Netflix ini memunculkan spekulasi soal adanya pengenaan pajak sebesar 10% buat semua produk luar negeri yang beroperasi di Indonesia yang diberlakukan mulai awal Juli nanti. Apalagi konsumsi Netflix di Indonesia mulai melonjak nih sejak adanya PSBB. Dan bisa aja dengan adanya pengenaan pajak, pemasukan negara bisa bertambah nih. Oke guys, makasih banget yang udah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa buat nyalain lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan kalau Flash Gadget update video baru. Gita undur diri dulu, sampai jumpa di Flash Daily berikutnya. Dadah!